bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Di bawah hati kita bersyukur. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Oh, sebab Engkau kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Mari lambaikan tangan kita sama-sama, katakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, oh mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Mari buka kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia layak ditinggikan, dia layak dipuji sore hari ini. Shikara bara la bara la bara la bara. Worship you, Jesus. Ya la mashikana la mo. Oh la mashikana la mo. Kau yang ku tinggikan, Kau yang ku agungkan. Oleh darah domba, yes, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya pada beberapa kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya. Sama-sama angkat tanganmu. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Satu kali lagi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya karena telah dilemparkannya. Mari berikan lebih dahsyat buat Tuhan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Semua oleh darah anak domba. Tepuk tangan tinggi buat Tuhan. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known,
above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Come on, everybody sing. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Sing crucified. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Sing crucified, crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and you thought of me above all. Mari angkat tangan kita bersama. Come on, sing it all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, oh, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Saya undang kita bangkit berdiri bersama dan angkat kedua tangan kita. Crucified, laid behind the stone, you lived to die,
rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. You took the fall and thought of me above all. You took the fall and thought of me above Dia berikan nyawanya supaya kita semua beroleh kehidupan. Dia berikan yang terbaik buat kita. Tidakkah pantas sore hari ini kita berikan yang terbaik buat Tuhan? Penyembahan yang terbaik, pujian yang terbaik, dan bahkan hidup kita bagi Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama sembah Tuhan. Dia lewati Via Dolorosa untuk engkau dan saya, saudaraku.
Ia biarkan dirinya dihina, dicaci dan dicerca untuk engkau dan saya. Kau mengasihi kami Tuhan. Dia lakukan karena kasih-Nya bagi kita. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Engkaulah yang ku miliki, yang ku miliki. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari angkat tangan kita bersama, katakan, karya terbesar, oh pengorbananmu bagi kami, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki
Engkau ku kagumi. Mari lambaikan tangan kita, katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Mari kita berdoa. Beshem Haab We Haben We Ruach HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, Tuhan kami Halik langit dan bumi, Bapa kekekalan, Tuhan yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, serta tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui Yesus Kristus, junjungan ilahi kami yang agung. Kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan memilih kami, menetapkan, menentukan dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Hanya karena karya Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, bangkit kembali, memberikan pengharapan kehidupan yang kekal dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Bapa, di tengah-tengah peringatan kami pada ibadah Jumat Agung, pada petang hari ini, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi dan laksanakan menjadi milik kami melalui pewartaan pada sore hari ini. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Salam. Sore hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Matius pasal 26
ayat 1 sampai ayat 5. Kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang kelima. Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat 5. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalimat ini diawali dengan kata dalam bahasa aslinya kai ege neto. Dan terjadilah. Jadi ada satu peristiwa. Setelah Yesus menyampaikan segala pengajarannya dengan sempurna, lengkap, maka Yesus berkata pada ayat yang kedua, kamu tahu, dikatakan di situ kamu tahu, sebetulnya lebih tepat diterjemahkan ketahuilah bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Dan maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada ayat 1 dan ayat 2 ini ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada kemauan Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan akan isi dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebab manusia jatuh di dalam dosa karena kegagalan Adam, dan upah dosa itu adalah maut, maka hanya maut yang sanggup menebusnya. Karena tidak seorang pun yang sanggup mencapai itu, maka Tuhan punya kehendak, Tuhan punya rencana, Tuhan punya keinginan. Satu-satunya jalan untuk menebus manusia adalah dengan mengorbankan anaknya yang dikatakan di sini anak manusia. Akan diserahkan, dibunuh, mati, disalibkan. Dan itu rencana Tuhan. Satu sisi sampai di situ. Babak yang kedua, kita lihat ayat ketiga dan keempat. Di sisi lain ada manusia. Pada waktu itu berkumpul imam-imam kepala, anggota mahkamah agama Yahudi yang disebut Sanhedrin, sebagai lembaga agama Yahudi yang sangat bermartabat, berwibawa. Dikatakan juga berkumpul tua-tua bangsa Yahudi, yaitu para kepala-kepala suku dari 12 suku orang Yahudi. Mereka berkumpul di rumah istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka punya rencana juga dari sisi lain. Sisi lain punya rencana untuk berunding di situ, suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia.
Saudara, ada dua rencana. Di satu sisi rencana Tuhan. Dan sisi lain ada rencana-rencana manusia yang dipimpin oleh imam-imam besar. Karena manusia ketika diciptakan diberikan satu hak yang paling istimewa di atas seluruh ciptaan Tuhan, yaitu kehendak bebas. Ketika manusia merencanakan ini sama sekali tidak dalam intervensi Tuhan. Ini tidak dalam kendali Tuhan. Bebas sebebas-bebasnya. Jangan saudara berpikir di situ ada rencana Tuhan. Tidak. Nanti saudara akan berkata orang-orang ini hanya alat-alat Tuhan, wayang-wayang Tuhan. Tidak. Betul-betul keinginan manusia. Karena berbagai kepentingan, nanti saya akan jelaskan. Berbagai kepentingan. Tapi nanti kita akan lihat ujungnya. Di satu sisi ada rencana Tuhan. Memang Yesus harus mati di kayu salib. Di sisi lain ada rencana manusia dengan segala kepentingannya. Supaya Yesus harus dibunuh, dimatikan. Mengapa? Karena imam-imam kepala merasa terganggu di dalam wibawa kelembagaan agamanya Sanhedrin dengan muncul satu tokoh dengan sepak terjangnya mengganggu kewibawaan mereka. Dia mengobrak-abrik bait suci. Dia seolah-olah menentang hukum Taurat, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dia tidak bersahabat dengan orang-orang kaya, tua-tua. Dia malahan bersahabat dengan orang-orang miskin. Dan mereka merasa terganggu wibawa mereka. Dan karena terganggu, mereka dikatakan sini berencana sambil merundingkan dikatakan dengan jelas. Mereka berkumpul untuk merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus. Pada ayat ini dikatakan dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Ada kata tipu muslihat, dolo. Dalam bahasa Yunani dolo. Dolo artinya dengan cara yang licik, dengan cara yang keji, dengan cara yang menghalalkan segala cara untuk menghapus dan membinasakan si anak manusia ini karena mengganggu kewibawaan mereka. Yesus berkata waktu itu menjelang Paskah, Yom Pesah. Yom Pesah adalah satu peringatan orang Yahudi ketika baru keluar dari perbudakan yang ratusan tahun di Mesir. Ketika mereka keluar dari Rameses, dirayakanlah hari Paskah yang pertama. Dan mereka selamat dari kutuk itu karena mereka mengorbankan anak domba yang dipasang darahnya di palang pintu dan mereka merayakan Paskah. Sejak itu orang Israel secara tradisi merayakan Yom Pesah ini untuk mengingat bahwa Tuhanlah yang membebaskan mereka, melepaskan mereka dari kehidupan yang sengsara, dari penjajahan orang Mesir. Dan mereka peringati setiap tahun. Saudara sudah barang tentu kalau hari Paskah seluruh orang Yahudi dari segala penjuru berkumpul di kota Yerusalem. Sementara itu mereka berada di bawah pemerintahan Romawi yang menjajah mereka. Sudah barang tentu gubernur daripada Yerusalem yang mewakili pemerintahan Romawi adalah Pontius Pilatus. Saudara lihat dulu posisinya. Ketika orang banyak kumpul untuk merayakan Yom Pesah, yang mengilustrasi, menginspirasi mereka bebas dari penjajahan Mesir.
sudah barang tentu kecurigaan Pontius Pilatus dengan tentara Romawi, orang banyak yang bakal kumpul ini, siapa tahu mereka memakai momen ini untuk melawan pemerintahan Romawi. Karena yang kumpul di situ seluruh rakyat termasuk orang-orang Galilea, yaitu kaum Zelotis, kaum pemberontak yang diinspirasi oleh Makabe. Kitab Makabe itu ada menjelaskan di sana. Sehingga ditekankan di sana ini berbahaya. Karena itu keamanan perlu diperlipat gandakan. Tapi saudara tahu, hebatnya lembaga agama anggota Sanhedrin ini, lembaga yang bermartabat. Tapi lembaga yang bermartabat ini bersepakat jahat. Dan keputusannya adalah bejat. Di sini berbahayanya. Saudara, tidak sedikit kadang-kadang orang yang punya status agama, pemimpin agama yang semestinya tulus, jujur, benar, tapi melakukan tipu muslihat, melakukan cara-cara yang licik, melakukan cara-cara yang keji hanya untuk mengurus urusan agama. Dan saudara perhatikan, karena itu jangan terlalu percaya dengan status orang yang beragama. Jangan terlalu percaya dengan lembaga-lembaga agama. Kayaknya bersih dari segala sesuatu. Belum tentu. Gereja dan pendeta juga manusia. Dan terkadang-kadang melakukan perkara-perkara yang keji. Sama kejinya dengan orang-orang Yahudi. Makin kelihatan orang itu beribadah dan kelihatannya makin rohani. Makin ada sesuatu yang disembunyikan di balik itu. Hati-hati dengan tipu muslihat agama. Tipu muslihat orang yang hipnotis Anda mudah dilacak, saudara. Dari situlah ini mencari makna. Nah saudara, ketika mereka merundingkan ini, sekali lagi, di sini ada rencana Tuhan, di sini ada kehendak Tuhan, di sini adalah kehendak bebas manusia, merancangkan rancangan licik, bertemu di persimpangan yang namanya kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, bertemu di persimpangan yang namanya kedaulatan Tuhan. Ketika berjumpa di persimpangan kedaulatan Tuhan, ujungnya kehendak Tuhan yang jadi, kehendak Tuhan yang benar, kehendak Tuhan yang menang. Tapi di sisi ini, segala perundingan orang ini bukan kehendak Tuhan. Nanti di atas segala kebebasan rencana manusia ada kedaulatan Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Di ujung sana kehendak Tuhan yang menang. Katakan amin. Lalu apa pikiran aplikasinya dengan kita? Saudara, dalam hidup ini seluruhnya kita ini berada di dalam rencana Tuhan. Saudara percaya? Dan rencana Tuhan selalu baik, amin. Tapi kita punya kehendak bebas. Kita merencanakan hidup kita. Kita merancang hidup kita. Kita mengambil keputusan menurut pikiran kita. Kita memutuskan baik pekerjaan, baik jodoh, baik segala sesuatu. Itu kebebasan kita. Kita pikir ini diserahkan kepada Tuhan. Itu bohong, itu pura-pura rohani. Sebetulnya kita sendiri yang punya otoritas melakukannya. Tapi pada waktu keputusan kita ini berjumpa di persimpangan kedaulatan Tuhan. Sekali lagi, bagi orang yang percaya, di ujung sana berkat dan kemenangan Tuhan yang menanti masa depan kita. Tapi dosa orang ini yang di belakang sini, ini tidak bisa tidak. Dan saudara perhatikan di sini. Kita lanjut ayat 14. Ayat 14.
ayat 14 dan 15. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, tolong sambung, yang bernama siapa? Oh. Saudara, Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Kesepakatan jahat selalu bumbunya ada pengkhianat. Itu bumbu. Tidak seru kesepakatan itu kalau tidak ada pelaku pembantu yang namanya pengkhianat. Pengkhianat itu selalu ada. Dan pengkhianat itu bukan orang jauh, orang dekat, teman kita yang kenal, yang paling dekat. Mungkin hidup bersama, mungkin satu selimut dengan Anda. Itu pengkhianat. Saudara, paling sakit kan dengan orang satu selimut mengkhianati kita. Paling sakit. Itu pengkhianat. Pengkhianat tidak dari jauh. Kalau dari jauh, dari luar, itu namanya musuh. Tapi kalau dari dalam, itu namanya pengkhianat. Oh, pengkhianat. Jadi di mana saja jangan aneh, jangan heran, jangan terpaku, jangan berkata mengapa ini, mengapa itu. Memang setiap kesepakatan jahat, bumbu pelakunya harus ada namanya, sebut bersama pengkhianat. Itu selalu ada. Muncullah. Apa motif pengkhianat? Apa motif pengkhianat? Baca ayat 15. Pengkhianat tidak kurang tidak lebih, motifnya ayat 15. Tolong baca ayat 15, motifnya. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia. Motifnya tidak ada lain, apa yang hendak engkau berikan kepadaku. Motifnya hanya itu. Motif kepentingan pribadi, motif keuntungan, motifnya di ujung sana UUD, ujung-ujungnya duit. Hanya itu. Semuanya seperti itu. Ini Alkitab. Baca Alkitab ini. Ujung-ujungnya apa? Apa yang hendak engkau berikan kepadaku. Apa yang hendak. Untungnya hanya di situ. Dan berapa harganya? Mari kita baca ayat 15 ini. Mereka membayar berapa? Coba ucapkan bersama supaya lebih keras lagi. Harganya berapa? Berapa? Nah, jangan menerjemahkan. Apa maksud 30 uang perak? Apa maksudnya? Jangan ngarang. Kalau pelajaran Kristen itu jangan ngarang. Jangan spekulasi. Alkitab itu harus dijelaskan oleh Alkitab. Ayat itu harus dijelaskan oleh ayat. Bukan hanya kira-kira, bukan hanya suara roh. Bisa saja rohnya Mbak Suro. Alkitab harus Alkitab. Hermeneutik yang benar adalah hermeneutik biblikal. Alkitab sumbernya Alkitab. Tidak boleh di luar itu. Apa arti harga 30 keping perak? Saya tidak mau berspekulasi. Mari kita baca kitab Keluaran. Kita baca kitab Keluaran pasal 21. Keluaran pasal 21. Pasal 21 ayat 32. Pasal 21 ayat 32. Coba, mari kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika lembu itu menanduk seorang budak laki-laki atau perempuan, maka pemiliknya harus membayar, tolong sambung, kepada tuan budak itu. Dikatakan di sini berapa? Membayar berapa? Jadi 30 sikal uang perak itu seharga budak.
Jadi harga nilai pengkhianat tidak lebih daripada harga seorang keras-keras katakan. Apa? Katakan lagi. Supaya engkau tidak jadi pengkhianat. Berapapun engkau dibayar, hargamu adalah harga budak. Itu. Nah karenanya di sisi ini saudara lihat. Disitulah. Karenanya kalau kita perhatikan dengan sendirinya. Saya ingin melihat di sini ada sisi yang bisa kita lihat lagi. Kesepakatan jahat ini makin berkokoh. Makin muncul. Mari kita baca, kita perhatikan Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka, tolong sambung. Mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia dan mengenakan jubah kebesaran kepadanya. Lalu, nah saudara perlu saya jelaskan, Herodes itu berkuasa di daerah Galilea. Gubernur kekuasaan di Galilea atas nama pemerintahan Romawi, Pontius Pilatus gubernur di bawah kekuasaan menguasai Yerusalem. Dua-dua orang ini musuhan, bersaing. Saking bersaingnya dia ingin sekali Galilea berada di bawah Yerusalem. Sementara yang di Galilea ingin sekali Yerusalem berada di bawah Galilea. Ini musuh kebuyutan, musuh segala sesuatunya. Tapi Pilatus pintar karena dia ingin cuci tangan. Dia serahkan ke Herodes. Herodes, ini ada orang dari daerahmu, ngaku-ngaku bakal raja Yahudi. Lalu diantarkanlah Yesus itu ke hadapan Herodes. Sampai di Herodes, Herodes merasa ini lucu sekali. Dia pikir orang yang bakal jadi raja Yahudi itu gagah perkasa, kuat, berotot, hebat, garang. Ternyata rupanya pun tidak ada, semaraknya pun tidak ada. Bukan pakaiannya istimewa, bukan pakai sepatu yang bagus, ternyata pakai sendal jepit. Dengan wajah yang pucat. Dan dia merasa lucu sekali. Raja orang Yahudi model begini. Mereka tambah senang sekali memperoloknya, menghinanya. Waduh, ini permainan yang paling istimewa, yang menyenangkan sekali. Ternyata Pontius Pilatus ini kasih badut yang seperti ini. Karena sifat Herodes senang sekali melihat orang lain menderita. Sekali lagi, Herodes paling senang melihat orang lain menderita. Kalau saudara senang atas penderitaan orang, itu tandanya saudara sama dengan Herodes. Makanya saudara, saya berdoa saudara dengan karirmu, pekerjaanmu. Saya harap saudara ini jadi pejabat semua. Apalagi menjelang sekarang susunan kabinet, siapa tahu saudari antara saudara jadi menteri. Tidak apa-apa. Tapi kalau jadi pejabat jadi apa? Jangan suka mempersulit orang. Kalau saudara lihat orang antri kayaknya seneng, saudara dianggap penting, dilama-lamain orang itu. Kalau ruangan tamu saudara orang nunggu semua, saudara seneng dilama-lamain. Ini namanya penyakit siapa? Herodes. Hati-hati. Banyak di dunia ini penyakit Herodes. Herodes dan Pilatus. Pilatus sifatnya cuci tangan, Herodes senang sekali dengan penderitaan orang lain. Pilatus itu seperti politik sekarang.
Kita lanjutkan sekarang ini. Kita lanjutkan ayatnya. Kita baca ayat 12. Ayat 12, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan sebelum itu mereka. Oh, ternyata memang dalam politik itu dikatakan tidak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Kepentingan. Dan di sisi ini kita perlu belajar. Saudara, agama itu bukan politik. Tidak putih, tidak hitam. Kadang-kadang hitam dan putih campur namanya abu-abu. Agama itu hitam-hitam, putih-putih. Salah-salah, benar-benar. Tidak mungkin ini sedikit salah dan sedikit benar. Tidak. Agama itu tegas. Hukum Tuhan itu jelas. Tidak boleh abu-abu. Nah saudara, ketika kedua hal ini berunding, saya ingin aplikasikan dengan kita. Ketika kita memilih pilihan, keputusan, pekerjaan, karir, jodoh, itu kehendak bebas kita. Dan kita belum tahu kehendak bebas ini apakah kehendak Tuhan juga. Tapi ketika kita berjumpa di persimpangan kedaulatan Tuhan, baru kita tahu. Saudara, bisa saja saudara salah pilih pekerjaan, salah pilih karir, salah pilih teman hidup, mungkin salah pilih. Tapi apa boleh buat, sekarang sudah terikat. Tapi bisa saja salah pilih. Di mana kita tahu? Di ujung ketika ada kedaulatan Tuhan. Di sana kita tahu kehendak Tuhan yang menang. Bagi orang percaya. Nikodemus Yusuf Arimatea terlibat di dalam sidang Sanhedrin. Dia tidak setuju, tapi keputusan yang bulat, suara yang besar mengalahkan kedua suara ini. Tapi pada saat-saat yang terakhir, dia mengambil sikap yang percaya, maka segala sesuatu, keputusan yang salah dalam kehendak bebas kita, dalam segala rancangan kita, Tuhan hisapkan semuanya ketika Yesus mati di kayu salib, tubuh dan darahnya menghapus itu semua. Saudara, amin? Amin. Kita banyak barangkali punya putusan yang salah. Kita banyak mengambil hal-hal yang salah. Kita banyak menjalani perkara-perkara yang salah. Tapi kehendak Tuhan. Saudara mau tahu arti kehendak Tuhan? Bukan kata cinta, bukan kata bahagia. Kata yang paling mendalam adalah damai sejahtera. Katakan bersama. Sekali lagi. Kalau perasaan naik turun, segala sesuatunya bisa saja. Hati-hati, yang terpenting itu damai sejahtera. Biar istri cerewet, tapi di hati tetap damai. Biar pelacur mesra, tidak ada damai. Percayalah saudara. Ya, biar itu gundik mesra sekali, tapi di hati sesungguhnya tidak ada apa? Damai. Amin, saudara. Loh iya, istri kita mungkin sudah mulai jelek, gendutnya sudah tidak dikira-kira lagi. Dan mungkin tubuhnya kurang menarik, tidak soal. Tapi ketika saudara memegang dia, berhubungan dengan dia, saudara serumah dengan dia, ada apa? Damai. Cantik, manis, bagaimanapun gundik. Saya ingin katakan, tidak ada damai. Bapak-bapak mengerti itu? Rasa ya? Ya bapak-bapak, rasa? Ya, kenapa tidak jawab? Jangan pura-pura. Loh iya. Makanya istri tenang-tenang saja saudara. Biar dia lari ke ujung mana saja. Pasti memang perasaan cintanya menggebu-gebu. Perasaannya luar biasa. Matanya terbelalak karena lihat lebih muda. Kelihatannya hebat. Tapi hatinya terus terang. Kalau laki-laki jujur tidak ada damai.
Itu yang tepuk tangan itu laki-laki yang betul-betul bertobat, saudara. Yang tidak tepuk tangan itu laki-laki masih mikir-mikir. Sekarang saya ingin kita semua bertobat. Amin. Loh iya jelas. Ada keputusan yang salah. Karenanya saya ingin mengkalimatkan demikian. Saya ingin mengkalimatkan demikian. Kalau saudara terima Yesus, minum, makan tubuh dan darah Yesus, sungguh-sungguh dalam hidupmu pasti ada jaminan dan kepastian yang disebut damai sejahtera. Amin saudara? Pasti. Tolong cerdas sedikit sore hari ini. Saya percaya saudara pasti cerdas. Hawa nafsu seringkali membuat kita menutupi akal sehat. Hawa nafsu seringkali menutupi akal sehat. Kalau akal sehatnya sudah tertutupi, maka kita akan menjadi bodoh. Katakan bodoh. 1, 2, 3. Masih sedikit. Kalau nafsu sudah menutupi akal sehat. Nafsu seringkali menutupi akal sehat. Kita menjadi 1, 2, 3. Jadi kalau kita sudah jadi bodoh. Orang yang bodoh pun bisa menipu dan memperdaya kita. Bukan karena si penipu itu pinter. Tapi saking bodohnya kita mau dibodohin oleh orang bodoh. Saking gobloknya. Loh iya. Ibu-ibu suka salah. Kalau suaminya terperdaya suka bilang begini. Memang pinter. Perempuan itu pinter sekali. Penjahat itu pinter sekali. Gundik itu pinter sekali. Bukan pinter. Dia goblok. Dia goblok. Setiap wanita mau jadi gundik orang itu namanya wanita paling goblok. Dia punya kesempatan untuk menjadi istri baik-baik. Dia punya kesempatan untuk dicintai sungguh-sungguh. Tetapi dia tidak mau ambil kesempatan itu. Dia menutupi dirinya hanya karena nafsu harta, nafsu segala sesuatu. Sehingga mereka betul-betul menempatkan dirinya menjadi bodoh. Jadi bukan setan pinter. Saking gobloknya kita bisa terperdaya oleh orang yang paling goblok. Karena kita lebih. Amin. Amin. Oh baru separuh laki-laki. Amin. Wah. Saya percaya ada gerakan yang terjadi. Amin saudara. Loh iya dari situlah. Karenanya saya ingin ketika kita menerima perjamuan malam hari ini. Kita lihat. Tipu muslihat manusia. Dia bertanggung jawab dengan kehendak bebasnya. Kesepakatan jahat lembaga yang bermartabat menghasilkan keputusan yang bejat. Tapi kehendak Tuhan yang agung dan mulia di atas segala otoritas kebebasan manusia. Kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya berjumpa di persimpangan jalan. Bagi orang yang percaya, apapun yang pernah terjadi di sini, dihisapkan oleh karya Kristus, ditebus, dibebaskan, dimerdekakan dari segala kutuk. Sehingga dia pulang dengan kemerdekaan dan kemenangan. Amin. Saudara siap menerima perjamuan tubuh Yesus? Ini Jumat yang paling agung dari segala Jumat. Ini hari yang paling berkesan. Hanya tubuh dan darah yang suci, yang kudus dari sorga. Yang sanggup membebaskan, mentahirkan kita. Minumlah, makanlah. Dan saya percaya mujizat itu terjadi. Ada pembaharuan, ada pemulihan, ada kemenangan. Saudara mau memperoleh pembaharuan, pemulihan, kemenangan, angkat tanganmu. Katakan amin.
Ambillah perjamuan ini dengan iman yang demikian. Saya percaya itu bakal terjadi dalam hidup kita. Karena sabda ini adalah hidup. Mari kita berdoa. Dalam sikap doa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Oh, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Dan semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Yang percaya berikan sorak-sorai. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kipapatakaya rana mangkupapatakaya sika. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Sing out, the Lord is near. Build Him a temple here, a palace of praise, a throne of thanksgiving, made for the King of Kings. Sing out the joyful song, His love goes on and